Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Susilawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sragen dari SMP Negeri 1 Masaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya perkenalkan berikut adalah fasilitator saya Bapak Suwarno SPD MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Wahyu Ekawati SPD SD. Adapun latar belakang kegiatan saya memaparkan dan juga menyebarkan inti budaya positif di sekolah saya, yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif butuh dukungan seluruh warga sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, tolak ukur. Yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan juga murid. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Adapun ini masa tindakan yang dilakukan, yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga wali kelas. Yang kedua, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas. Dan yang keempat, hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yang saya butuhkan dalam kegiatan ini yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan dari seluruh warga sekolah untuk menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, dukungan dari orang tua ketika di rumah dalam membiasakan budaya positif, dan juga sarana untuk membuat keyakinan kelas. Berikut ini adalah diseminasi kegiatan penyebaran inti dari budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Masaran, yang kami hormati Wakil Khusus Calon Guru Penggerak Ibu Susilawati SPD, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru sebagai peserta penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada pagi hari ini, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Rabbi karena berkat curahan dan limpahan kasih sayangnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengadakan satu pertemuan dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan selamat, tiada halangan suatu apapun juga. Untuk kedua kalinya, mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita
suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi, yang keempat penutup. Marilah kita meneliti pada acara yang pertama adalah pembukaan. Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang kedua adalah sambutan kepada Bapak Joko Susilo SPD NTD selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Masaran. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terlebih kepada Ibu Susilowati SPD selaku calon kepala angkatan yang ke-19. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama dan utama saya ajak kembali Bapak dan Ibu untuk senantiasa mengaturkan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat sebagai nikmat yaitu yang berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan iman. Untuk itu kita syukuri bersama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, artinya penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif ini sangat penting sekali yang dibawakan oleh teman-teman kita, yaitu calon guru penggerak maupun guru penggerak yang ada di sekolah kita. Yang perlu Bapak dan Ibu tahu, nanti kita akan bersama-sama mempelajari apa yang disampaikan oleh Ibu Susilowati SPD, yang mana kalian saat mempelajari sedikit dari pemahaman ini adalah bahwa ini sangat perlu bagi kita semuanya. Jadi pemahaman tentang budaya positif ini, di mana nanti salah satunya adalah segitiga restitusi, yang mana setiap pelanggaran itu memang tidak boleh kita langsung ambil hukuman seperti yang sudah dulu, tetapi bagaimana anak atau pihak yang melanggar aturan ini nanti dicari akar masalahnya, sebab-sebabnya apa, bahkan nanti untuk solusi, maka si pelanggar ini juga ikut. Termasuk nanti di dalam pengelolaan kelas, di sana ada yang namanya kesepakatan kelas, di mana anak dilibatkan secara langsung untuk membuat kesepakatan itu sendiri dengan harapan bahwa apa yang telah diputuskan sesuai kesepakatan itu bisa dilaksanakan ke semuanya. Jadi tidak lagi ada pelanggaran yang langsung dihukum atau apa. Jadi ini fenomena yang saat ini berkembang. Dengan pemahaman budaya positif ini tentu akan membawa dampak yang lebih baik, di mana kita sebagai guru, kita sebagai pendidik sekaligus sebagai pengajar bisa mengarahkan pada anak-anak didik kita dengan cara-cara budaya yang positif ini. Kita nanti akan bersama-sama mendengar. Mungkin hanya sekian dan demikian yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ajak penjelasan semua mengikuti apa yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Susilowati SPD selaku CPP angkatannya 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diseminasi, maka kepada beliau Ibu Susilowati SPD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Alhamdulillah saya ucapkan juga terima kasih
karena bersedia untuk mendampingi saya menyebarkan pemahaman dan juga penerapan pengalaman budaya positif pada kegiatan pagi hari ini. Tentunya kita sebagai seorang pendidik menginginkan seorang peserta didik atau murid-murid atau anak-anak kita yang di masa yang akan datang itu memiliki karakter yang mulia, memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, untuk kegiatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama, saya sendiri juga masih belajar untuk menerapkan budaya positif kepada peserta didik kita. Baiklah, kita mulai, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Inti dari kegiatan ini atau konsep inti budaya positif itu apa saja? Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Karena setiap anak ini memiliki karakter yang berbeda, memiliki bakat minat yang berbeda. Jadi kita tidak boleh atau kita tidak bisa menerapkan satu pembelajaran atau satu metode saja terhadap anak-anak sekarang ini. Karena apa? Seperti tadi, karena anak-anak itu mulai dari bakat, minat, karakternya itu sudah berbeda. Jadi kita sebagai pendidik harus mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh peserta didik kita. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mungkin kita selama ini berpendapat dalam diri kita sendiri, kita itu sebagai pengontrol peserta didik kita atau anak-anak kita. Misalnya anak berbuat salah, pasti kita akan mengontrol. Nah, tidak boleh seperti itu. Misalnya kita menyuruh anak untuk menggambar, tetapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, pasti kita akan mengontrol, pasti kita akan melarang. Jangan menggambar yang seperti itu. Nah, itu adalah miskonsepsi dari teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Coba kita renungkan, selama ini apakah kita ini pernah atau sering mengkritik anak? Apakah kita pernah membuat anak itu merasa bersalah? Bagaimana Bapak Ibu? Pernah atau tidak? Pernah. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi kita merasa bahwa kita itu orang dewasa, kita berhak memberikan kritik, kita berhak untuk membuat rasa bersalah anak. Padahal ini adalah tidak berlaku ya untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di sini kita akan merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon tentang dunia bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Teori kontrol tentang dunia, kebutuhan kita itu ternyata itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal teori kontrol tentang dunia setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar setiap orang itu berpandangan sama dengan kita. Seperti itu, pasti mereka mempunyai alasan, berbagai macam alasan. Baiklah, disiplin positif. Di sini disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai diri yang diyakininya. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, banyak nilai-nilai kebajikan menurut berbagai macam pihak. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada
kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kalau yang ini tentunya kita sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Yang kedua, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi menurut Ibu, Primary Years Program atau PYP, mungkin bisa dibacakan Bu Dani, monggo. Biar kita ada interaksi. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada contoh nilai kebajikan 9 pilar karakter. Di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri, tanggung jawab dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan berkeadilan baik, dan juga rendah hati. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Tentu Bapak Ibu dalam benaknya bertanya, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi, di mana kondisi fisiologis dan juga kondisi psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan juga kesehatannya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Mungkin ada Bapak Ibu, untuk bertahan atau bertahan hidup ini kebutuhan apa saja yang diperlukan? Papan. Ya, ini untuk bertahan hidup. Jadi ketika kita ingin hidup harus ada kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya apa? Dalam keluarga. Dalam keluarga. Yes. Misalnya dalam keluarga kasih sayang, seorang anak membutuhkan kasih sayang orang tua. Terus sebagai pendidik kita juga perlu rasa diterima di lingkungan kita bekerja. Ketika kita merasa diterima di lingkungan kita bekerja, pasti kita bekerja juga akan terasa nyaman. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Contoh dari kebebasan itu Tidak dipenjara. tidak dikabarkan. Berpendapat. Ya, bebas berpendapat, saling menghargai. Yeah. Bebas ketika kita pemilu, kita bebas untuk memilih, tidak ada paksaan. Nah, ini juga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar penguasaan. Nah, di sini apa yang sudah kita kuasai? Misalnya kita sebagai guru mata pelajaran matematika, pasti kita juga menguasai ilmu matematika. Nah, misalnya kita siswa atau peserta didik di kelas itu penguasaan itu contohnya apa? Misalnya mereka menguasai materi-materi tertentu. Nah, ini juga kebutuhan dasar manusia. Ini untuk penguasaan. Misalnya ketika Bapak Ibu sudah bisa naik mobil, itu juga kebutuhan penguasaan, karena tidak semua orang itu bisa naik atau menyetir mobil kayak gitu. Kalau naik bisa. Yeah. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar kesenangan. Nah, di sini pasti kesenangan ibu-ibu ini. Kebutuhan kesenangan apa ibu-ibu? Shopping. Oh, shopping. Ya, kalau bapak-bapak apa kebutuhan kesenangannya? Foto selfie. Oh, Boleh ya teman ada yang indah. kalau Pak Pasnya mungkin membatik gitu, itu udah kebutuhan kesenangan. Ya, monggo bisa dilanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ketika kita melakukan sesuatu, coba dalam diri kita melakukan itu atas dasar apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, atau menjadi orang yang kita inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Misalnya Bapak Ibu ini ketika kita datang ke sekolah terlambat itu, kita apakah takut hukuman?
Apa kita ada imbalan ketika kita datang tidak terlambat atau sesuai jam kerja? Tidak ada. Berarti nilai apa yang atau motivasi apa yang Bapak Ibu lakukan di sini? Tanggung jawab atau menjadi diri kita sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Tapi coba kita lihat anak-anak itu misalnya berseragam atau mereka mematuhi peraturan tata tertib di sekolah itu, biasanya mereka ini kebanyakan yang Bapak Ibu temui ini motivasi mereka itu apa? Untuk menghindari hukuman. Iya. Karena ketika kita juga banyak melihat di sekitar kita itu masih ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan seperti itu. Kalau mereka sudah memiliki motivasi intrinsik, ya, jadi motivasi yang terbaik ini adalah yang ketiga. Ketika kita sudah menerapkan motivasi ini sudah timbul dari diri anak sendiri, pasti itu kita sudah enak sekali ya. Jadi anak-anak sudah bagus karakternya, tidak usah disuruh, jadi mereka sudah sadar sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan untuk menghindari hukuman, mereka melakukan sesuatu itu bukan untuk mencari imbalan. Misalnya ketika mereka belajar, ya sudah, memang istilahnya motivasi intrinsik saya ingin pandai, saya ingin menunaikan kewajiban saya sebagai pelajar. Bukan ketika saya belajar juara 1 saya ingin mendapatkan reward, saya ingin mendapatkan penghargaan dari sekolah, seperti itu. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Nah, di sini hukuman itu sifatnya menyakitkan tidak? Menyakitkan. Hukuman itu membuat peserta didik tidak nyaman, menjadi murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, murid juga menjadi rendah diri. Luar biasa. Sedangkan penghargaan, ternyata penghargaan itu ada nilai atau ada sisi negatifnya juga, Bapak Ibu. Di sini ketika kita memberikan penghargaan itu ternyata tidak efektif, merusak hubungan. Ketika kita memberikan hadiah, itu pasti ada anak yang iri. Oh, kenapa dia terus yang mendapatkan? Pasti seperti itu. Terus mematikan kreativitas. Ketika kita menyuruh anak membuat tugas, ayo nanti siapa yang paling bagus atau nanti yang paling cepat, nanti akan ibu kasih hadiah. Nah, di situ mereka itu mengerjakan tugasnya itu tidak maksimal. Yang penting cepat, jadi mengumpulkan saya dapat reward. Nah, ini kenapa penghargaan itu mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Dan yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika kita memberikan reward kepada anak-anak mungkin hanya yang berprestasi itu, mungkin kita belum menyadari setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Tidak semua anak itu pandai di pelajaran, misalnya tidak semua anak itu pandai di bahasa Indonesia, tapi ketika pelajaran matematika ternyata mereka pandai. Seperti itu, Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses, ya, yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah konsekuensi. Kalau tadi identitas gagal itu kita memberikan hukuman, nah di sini kita memberikan konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek, lalu memberi monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan juga di sini konsekuensi ini masih memiliki sisi negatifnya atau kekurangannya, yaitu penghilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini untuk konsekuensi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, di sini yang paling tepat sebagai guru kita seharusnya menerapkan restitusi. Nah, ketika restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Juga murid menghormati diri sendiri dan juga orang lain. Teori kontrol, hanya dirinya yang memegang kontrol. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol dirinya.
bisa mengontrol diri kita. Yang terakhir adalah murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi di sini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi sendiri itu apa? Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga ini mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen pada bukunya tahun 2004. Nah, di sini ada beberapa ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Baik, di sini saya menampilkan perbedaan di mana di sini ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Di sini kita ambil contoh ketika murid yang tidak mengerjakan PR. Coba, Bapak Ibu ketika muridnya tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas biasanya apa Pak, Bu? Dihukum, konsekuensi atau restitusi? Masih dalam tahap dihukum? Masih tahap dihukum ya? Konsekuensi. Ya. Di sini contoh kasus murid tidak mengerjakan PR, pasti guru akan menghukum untuk hormat bendera selama 10 menit. Nah, di sini guru marah, murid Zaman kolonial. takut. Ya, mungkin zaman dulu, zaman kita SD ya. Kita tidak mengerjakan, disuruh lari ke lapangan, lari mengelilingi lapangan. Nah, ini namanya hukuman karena tidak sesuai dengan kesalahan yang kita perbuat. Nah, konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya ketika jam istirahat. Nah, di sini guru tegas dan murid juga menghormati peraturan. Yang ketiga, ketika kita menerapkan restitusi terhadap peserta didik kita, di sini kita menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, dan juga kita akan membantu murid menyelesaikan permasalahannya. Nah, ketika kita menerapkan segitiga restitusi, ini guru terbuka dan murid juga menghormati dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Coba Bapak Ibu silakan perhatikan. Kita renungi selama ini posisi kontrol mana yang kita tanamkan. Pembuku, pembuat, merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, apa manajer? Ada semua pada diri. Ada semua pada diri dulu. Teman-teman. Sebagai teman, Pak Aris mungkin posisi kontrol mana yang saat ini atau sering dilakukan kepada murid? Teman juga. Gue sama bro. Sebagai teman, ya. Rata-rata kita karena mungkin tingkatan kita ini menengah, yaitu rata-rata sebagai teman. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya sediakan kasus dulu, baru nanti kita akan bahas bersama. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Ketika kita sebagai penghukum, pasti kita akan berbicara dengan anak didik kita, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Seperti itu bukan? Iya, masih seperti itu ya. Ketika ada anak yang tidak memakai atribut lengkap, anak disuruh berdiri di depan barisan. Berarti kan posisi kontrol kita selama ini masih di penghukum. Apabila kita sebagai pembuat rasa bersalah, di sini berarti kata-kata yang bermain. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu
Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini anak ini akan merasa bersalah. Oh, ternyata Bu Dani menyalahkan saya. Nah, ini guru BK ini. Selanjutnya posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini kita sebagai pemantau. Ini surat pernyataan. Terus sebagai teman, nah ini yang sering Bapak Ibu lakukan atau yang sudah Bapak Ibu terapkan kan sebagai teman ya. Ayo tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini kayak gitu ya. Ayo kita misalnya wali kelasnya pakai, ayo kita sebagai kelas 8B kita harus semangat, kita harus mengerti. Nah, ini kita sebagai teman. Ngecek kelas. Selanjutnya sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, dari kasus ini, itu yang paling baik itu yang mana? Apakah sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Atau pembuat rasa bersalah? Atau sebagai penghukum mungkin? Mungkin kita masih berpendapat bahwa ketika kita menghukum pasti anak nanti akan disiplin. Ya, disiplin ketika kita ada di situ. Karena mereka belum menumbuhkan motivasi dari dalam diri mereka. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Posisi kontrol? Manager. Ya. Kalau Bapak dari yang manajer, Bapak yang di sini? Teman. Membuat rasa bersalah. Ya, baik kita bahas. Itu digabung lu nggak bisa. Misalnya kolaborasi. Kolaborasi, ya. Teman juga kan. Tergantung pendekatannya yang mana. Nanti kan dirangkul iya, terus kita sebagai manajernya iya. Langsung. Makasih luas gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin di posisi yang kurang bagus itu ada di penghukum dan juga membuat rasa bersalah. Kalau di posisi teman itu mungkin kita bisa pendekatan individu ya, pendekatan individu. Bagaimana kita mendekati anak itu biar tidak berbuat salah. Tetapi ketika mungkin hanya dekatnya dengan kita, mungkin ketika pelajaran saya, oh anak ini ada, oh anak ini tertib. Itu karena kita merasa sebagai teman hanya temannya Bu Win, anak itu temannya hanya sebagai dengan Bu Win yang disuka Bu Win. Tetapi nanti ketika pelajaran gurunya lain, itu tidak disiplin lagi. Kenapa? Karena mereka itu merasa ini bukan teman saya tidak nyaman dengan guru ini, seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi motivasi dari anak itu belum ada, jadi motivasinya masih motivasi eksternal, belum dari internal. Nah, di sini ketika posisi pemantau ini, di sini kita sebagai guru hanya memantau anak saja, tapi tidak menemukan solusi apa yang akan mereka lakukan. Bagaimana mereka nanti akan memperbaiki dirinya, seperti itu. Jadi posisi yang paling baik, posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Itu tadi Bapak mengasih lagi ya. Jadi ketika posisi manajer ini, kita akan tadi ketika mungkin berkolaborasi. Nah, kolaborasi tadi ada di posisi manajer. Jadi ketika kita posisi manajer ini, kita bisa mendekati anak secara individu. Bahasa yang dipakai pun juga yang lemah lembut, seperti itu ya. Jadi menanyakan kesalahan apa yang sudah kalian buat, terus itu menurut kamu salah atau benar, ya kayak gitu. Terus kalau mereka sudah sadar, mereka pasti akan mencari solusi dari kesalahan apa yang mereka buat. Nah, dari mereka kesalahan itu mereka akan memperbaiki diri sendiri, dan di sini muncul atau timbullah motivasi dari diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kalau ini sudah diterapkan ya? Insya Allah. Bu Anissa sudah menerapkan keyakinan kelasnya? Sudah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Bu? Alasannya kenapa?
Di sini adalah keyakinan. Ketika kita sudah yakin, itu berarti kita sudah dari diri sendiri. Kalau peraturan itu berarti yang membuat siapa? Manusia orang lain. Ya, yang membuat orang lain. Dan di sini kita harus patuh terhadap orang lain. Kalau keyakinan berarti yang membuat siapa? Diri sendiri. Nah, seperti itu. Itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Nah, di sini kemarin saya sudah mengimplementasikan kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama saya berdiskusi membuat keyakinan kelas, menyusun peraturan menjadi keyakinan kelas, dan menempelkan keyakinan kelas di kelas 9B. Seperti itu. Di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini lebih abstrak, lebih nyata dari peraturan ya. Di sini ada sedikit saja biar mudah diingat. Adakah di sini Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas mungkin lebih dari 10? Tidak. Kalau mungkin banyak kita pasti kan muridnya juga akan lupa ya. Coba keyakinan kelasnya apa gitu. Wah banyak banget Bu. Mereka tidak akan ingat. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita membuatnya jangan sedikit banget sedang aja, tapi yang mudah diingat oleh peserta didik kita. Nah, di sini ketika membuat keyakinan kelas ada berupa pernyataan universal. Jadi secara umum dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin selama ini ketika kita membuat keyakinan kelas hanya ketika awal-awal saja. Pernah nggak Bapak Ibu itu ketika sudah di bulan keberapa itu masih menanyakan keyakinan kelasnya? Atau ketika ada anak yang tidak mentaati, atau ada anak yang mengeluarkan baju itu ditanyakan keyakinan kelasnya apa nak? Seperti itu? Ada? Ya, atau cuma yaudah ditambah yang penting ditambah aja udah bikin di awal gitu untuk memenuhi kewajiban aja? Atau setiap saat pasti di ini lagi dibahas lagi? Kadang-kadang masih dibahas lagi ya. Nah, selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemarin ketika membuat keyakinan kelas semua berkontribusi ya? Iya. Iya, makasih. Lanjut. Nah, yang terakhir budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka ini terbentuk karakter yang lebih kuat dari dalam diri mereka sendiri. Nah, ketika dalam restitusi ini kita akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Untuk disiplin positif, untuk memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, dari ketiga tahapan ini, ketika menstabilkan identitas, misalnya saya beri contoh, ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, ketika kita pada tahap pertama menstabilkan identitas itu, kita menanyakan, tadi ibu mendapatkan laporan dari temannya ada yang membuang sampah sembarangan, apakah kamu tahu? Misalnya seperti itu. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini anak sendiri yang menjawab, mereka mengakui kesalahannya. Mungkin, oh iya Bu, tadi saya yang membuang sampah sembarangan. Misalnya seperti itu. Pada validasi tindakan yang salah, nah di sini kita memberikan penguatan, ya. Misalnya, oh iya nak, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Jadi kita tidak perlu menyalahkan. Kamu tahu kan itu nggak boleh, itu melanggar, misalnya itu akan membuat lingkungan menjadi kotor. Itu apakah kata yang negatif itu sebaiknya kita hindari. Jadi di sini validasi tindakan yang salah itu kita tanyakan alasannya kenapa mereka membuang sampah sembarangan. Mungkin mereka memiliki alasan, oh iya Bu tadi saya terburu-buru udah bel atau seperti itu. Nah, ketika mereka sudah memberikan alasan, kita tanyakan solusinya gimana ketika kamu sudah melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Oh ya Bu,
nanti saya akan memungut sampah dan saya tidak akan mengulangi lagi. Itu pada validasi tindakan yang salah. Pada tahap yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Ya, jadi kita semua ini harus memiliki motivasi internal. Kita tanyakan, sudah buat keyakinan kelasnya? Pasti sudah. Keyakinan kelas mana yang kamu tidak taati? Pasti mereka akan menjawab, menjaga kebersihan kelas, mungkin seperti itu. Nah, dari solusi tadi, dari keyakinan kelas tadi, menanyakan keyakinan kelas tadi, di situ murid pasti akan menyadari kesalahannya sendiri. Ketika mereka sudah sadar dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari paksaan, bukan dari hukuman, pasti ke depannya insya Allah ketika sudah memiliki motivasi internal, kegiatan atau hal-hal yang negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih menerapkan disiplin positif. Nah, di sini saya berikan satu contoh. Kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Ini tadi penerapan saya ketika melaksanakan segitiga restitusi dengan siswa. Itu kemarin kasusnya adalah anak ini sering terlambat ketika jam pertama saya. Tidak hanya sekali dua kali. Ketika saya melakukan atau menerapkan segitiga restitusi, ternyata itu anaknya ini diantar ibunya. Ketika diantar itu mengantar adiknya dulu. Nah, dari situ saya tanyakan solusi apa yang kamu temukan. Ternyata anak ini akan berangkat menggunakan sepeda gue sendiri. Nah, di situ saya tanyakan juga keyakinan kelas yang dilanggar, yaitu tidak disiplin. Nah, ketika sudah menerapkan atau sudah timbul motivasi internal, saya pantau ternyata dan beberapa kali pertemuan saya peserta didik ini sudah tidak terlambat lagi. Seperti itu. Lanjut. Baiklah, simpulannya, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru ini memiliki standar kepribadian, profesional, dan juga sosial yang baik dimanapun dan mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjadi perjalanan dirinya menjadi among itu menjadi manajer. Kita harus menjadi teladan yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tentunya ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah ini, kita sebagai guru tidak bisa untuk menerapkan sendiri. Butuh kolaborasi dengan bapak kepala sekolah, dengan rekan guru yang lain, dengan warga sekolah, dan juga orang tua yang ada di rumah. Bapak Ibu, demikianlah diseminasi memaparkan budaya positif di SMP Negeri 1 Masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah setelah dijelaskan tentang diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau yang kita hadapi di sekolahan ini, terutama siswa kita adalah kadang-kadang belum sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh khususnya. Tangan pertama dibuka 3 dulu. Monggo Bapak. Langsung. Iya. Terima kasih Ibu Susilo yang tadi sudah menyampaikan tentang materi penyebaran dan pengalaman budaya positif. Dan ini realnya ya di tempat kita ini. Bagaimana seandainya kita memposisikan diri sebagai manajer, terus bahwa di segitiga restitusi salah satunya kan ada kesadaran internal, atau kita perlu menanyakan keyakinan kesadaran internal bagi pelaku yang melanggar. Seandainya si pelaku sendiri ternyata dari kesadaran internalnya itu tidak begitu tinggi, itu kira-kira bagaimana cara mengatasinya?
apakah nanti tidak justru kembali menjadi sebuah pemaksaan gitu ya? Mohon komentarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi ketika anak belum memiliki motivasi internal dari diri mereka sendiri, nah di sini tugas kita sebagai pendidik itu adalah kita menerapkan budaya positif di awal. Dari awal itu kita sedikit demi sedikit, mungkin kita tidak bisa ketika menerapkan kayak keyakinan kelas itu, membuat keyakinan kelas itu kan pasti di awal kita tanyakan, tidak serta-merta kita buat keyakinan kelas ini, ayo kamu harus gini, itu tidak mungkin. Ketika kita membuat keyakinan kelas itu kan dari anak dan juga guru atau wali kelas itu membuat keyakinan bagaimana kelas yang kalian inginkan, bagaimana membuat rasa nyaman di kelas, kayak gitu, misalnya seperti itu. Pasti kan mereka sendiri yang akan mengusulkan, oh kelas yang seperti ini, perilaku yang seperti ini. Nah, dari tindakan-tindakan dari kita mendengar aspirasi anak itu seperti itu, kita sebagai guru tadi kan tidak boleh atau mungkin nanti timbul paksaan seperti itu ya Bapak. Jadi kita harus sebagai guru juga harus mendengarkan pendapat anak. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi, itu kan mungkin ketika menerapkan segitiga restitusi, posisi kita itu mungkin ketika kita emosi itu tidak bisa. Kita harus lemah lembut, bahasanya juga berbeda, kayak gitu Pak. Jadi ketika menanyakan identitas itu kita juga misalnya kamu tadi sudah berbuat salah apa, kayak gitu. Saya nggak tahu Bu, mungkin kayak gitu. Nah, di situ bagaimana kita melakukan pendekatan secara individu. Bagaimana anak itu biar merasa nyaman dengan kita. Kita itu bukan momok atau mungkin kita itu bukan monster kayak gitu ya. Mungkin ada satu atau dua guru yang ditakuti. Nah, di situ mungkin masih menerapkan kayak hukuman kayak gitu. Nah, ketika biar timbul motivasi internal dari diri mereka itu, kita harus continue untuk menerapkan budaya positif. Mungkin dari hal-hal kecil dulu, kayak salaman, senyum salam sapa, dari situ kita keyakinan kelas berkolaborasi dengan mereka. Ketika kita untuk kebiasaan pagi, nah dari situ kan dari budaya-budaya positif di situ pasti nanti akan timbul motivasi internal dari peserta didik kita. Nah, dari bahasa yang kita pakai di situ juga sangat berpengaruh kepada mereka. Jadi ketika mereka belum timbul, nah ya di sini tugas kita adalah untuk menimbulkan kesadaran internal. Tapi tidak bisa kita hanya bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, dengan warga sekolah, dan juga yang paling penting kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Misalnya ketika di rumah sudah budaya-budaya positif ini sudah diterapkan di rumah, ya, insya Allah nanti motivasi internal dari murid itu pasti akan timbul sendiri. Oke, seluruhnya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Bu Anissa, Kapankah waktu yang tepat dalam melaksanakan contohnya tadi menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi? Karena biasanya itu anak itu melakukan kesalahan, misalkan tidak membawa buku misalkan, dan itu tidak hanya satu anak, misalkan ada 5 anak atau 6 anak. Nah, praktik yang sebelumnya sudah dilakukan itu kami memberikan konsekuensi, misalkan menyanyikan lagu nasional. Dan kalau pelaksanaannya dalam restitusi itu misalkan itu dilaksanakan secara langsung saat itu juga atau di lain waktu. Karena misalkan dilaksanakan saat itu juga pasti akan mengambil jawaban. Terima kasih Bu Alisa untuk pertanyaannya. Tadi kasusnya adalah anak sering lupa membawa buku paket, gitu ya. Tadi konsekuensinya apa Bu? Menyanyikan lagu nasional. Itu konsekuensinya apa? Hukuman ya? Hukuman. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kesalahan. Tadi di sini posisi kita masih sebagai hukum, gitu ya. Nah, waktu yang tepat untuk melaksanakan segitiga restitusi ketika kesalahan itu dilaksanakan di jam KBM, mungkin ketika istirahat atau di jam pulang sekolah. Tetapi kita harus memberikan juga kesempatan untuk peserta didik atau anak didik kita itu untuk jajan dulu, untuk makan dulu seperti itu. Ketika mereka sudah makan, sudah ini istirahat, nanti
pulang wis geger. Pulang padahal masih 15 menit. Lah terus cara menumbuhkan kesadaran mereka itu apa seperti tadi yang Bu Sri jawab ketika Bapak tanya dengan bahasa yang halus, terus pendekatan tadi, apakah bagaimana? Kalau menurut saya ini sangat tepat diterapkan di dunia pondok pesantren karena masing-masing anak itu sudah hampir tidak ada paksaan ketika mereka melakukan satu komitmen yang telah dibuat bersama di kelas ataupun di dalam pondok. Jadi dalam diri mereka sendiri sudah tertanamkan dengan kuat. Nah, kalau di sekolah kita untuk menertibkan waktu saja butuh waktu yang sangat panjang. Contohnya ketika hari Senin mau upacara bendera, terus Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu itu kan kita membaca Al-Quran. Nah, itu pun juga anak-anak yang masih di luar banyak tidak mulia-mulia. Terus ketika di kelas kalau tidak ada gurunya juga sama. Mereka ada yang tidur, ada yang bahkan harus dia pernah menemui madep di meja temannya itu lagi baca Pak sama Pak Ros Pak Sugeng juga bersalah dia merasa bersalah akhirnya dia mengancam gurunya malah terus ada yang garap PR dan seterusnya. Nah, untuk menumbuhkan ke sana itu tidak butuh waktu sehari dua hari, jadi bulan pun mungkin belum cukup ya. Jadi ini memang harus berkolaborasi antara guru mata pelajaran, kesiswaan, terus guru BK juga besar sekali pengaruhnya karena hampir setiap permasalahan yang muncul di siswa di sekolah kita itu adalah penanganannya ketika itu bisa ditangani oleh guru ketika yang mengajar kelas nggak bisa baru ke wali nggak bisa baru ke guru BK nggak bisa baru kita visit rumah mungkin begitu ya cara menentukan itu bagaimana itu menurut saya. Terima kasih. Kalau untuk mungkin anak di kelas, ketika teman-temannya udah pulang, adik kelasnya udah pulang, itu pulang. Di sini sebenarnya kita sebagai guru itu juga harus memproduksi diri juga Bu, menurut saya ya. Ketika mereka pulang, berarti mungkin pembelajaran kita itu membutuhkan metode atau strategi yang membuat anak itu nyaman ketika berada di kelas. Mungkin ketika kita hanya menggunakan satu metode saja, itu kan anak-anak juga akan bosan. Nah, di situ kita sebagai pendidik itu harus menemukan langkah-langkah pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana murid membuat murid itu merasa nyaman, merasa senang ketika berada di kelas. Jadi ketika murid itu keluar kelas tidak mengikuti pelajaran, itu sebenarnya kita sebagai guru itu juga tidak bisa menyalahkan mereka. Mungkin kita tanya, kenapa sih kamu nggak mau mengikuti pelajaran? Oh, bosan Bu. Nah, di sini kan kita sebagai guru seharusnya juga harus bisa menemukan metode-metode atau strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Bagaimana menemukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini kita juga sebenarnya harus bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebenarnya seperti itu Ibu ya. Tapi memang butuh waktu untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu karena untuk membuat modulnya itu juga cukup banyak, membutuhkan waktu yang lumayan banyak karena kita harus menampilkan konten-konten yang berbeda dari setiap kebutuhan peserta didik itu. Nah, kalau untuk menumbuhkan motivasi internal itu memang benar yang tadi Bu Win katakan tadi, kita tidak bisa instan ya. Jadi kita itu ibaratnya petani. Kita itu ibarat petani yang kita hanya bisa merawat tanaman kita. Kita tidak kita harus bisa menghilangkan hama-hama yang mengganggu tanaman kita. Nah, di sini kita harus menuntut peserta didik kita. Jadi hal-hal yang kurang baik bagaimana cara kita menjadikan mereka lebih baik lagi. Nah, tadi kita tidak bisa ketika kita akan tujuan kita membuat sesuatu yang bagus. Itu tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Kita melakukan prosesnya sendiri itu tidak mungkin ya. Di sini kita perlu kolaborasi. Jadi ketika ingin kita menginginkan sesuatu yang bagus, kita perlu kolaborasi dengan semua pihak. Itu jadi. Masih ada mungkin dari Bapak belum ada yang mewakili, ya Bapak sudah tadi. Lama Ya,
kelas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi berkembang dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Sulamati, saya pernah mendapat pelatihan di komite pembelajaran selama 1 minggu di sekolah penggerak. Dari penjelasan tadi bahwa anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Kemudian ya tipe anak ini berbeda-beda. Salah satu pembelajaran kita di kelas itu kan ada model yang terdiferensial, artinya semua kebutuhan anak ini dipenuhi. Apakah tidak menimbulkan kesulitan? Sebab kalau di dalam penjelasannya itu disebutkan bahwa anak memiliki tipe audiovisual, dan tipe kinestetik. Apakah sekolah itu diizinkan untuk? Kalau diizinkan itu nanti balik lagi ke seperti zaman dulu. Jadi ada kelas atau sekolah bulan-bulan yang sekarang ditentang oleh HAM itu loh, mohon komentarnya saja. Ya, kalau untuk tadi pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya di modul berikutnya ya Pak, di modul 2.1, dan kami belum masuk ke modul itu. Ya, tapi dari kemarin maksudnya saya juga sudah membaca dan juga sering ngobrol dengan pengajar praktik itu. Sebenarnya untuk diferensiasi untuk FKT ya, video audio visual dan kinestetik itu sebenarnya kita bukan membedakannya dari situ. Nanti bedanya di kontennya, ada konten proses, produk, dan satu lagi bahwa saya masih lupa itu. Nah, ketika di FKK-nya itu, jadi kita di situ baru menyaring dulu. Jadi bukan dibedakan dari ini audio, ini visual, ini kinestetik. Nah, itu baru untuk menyaringnya dulu. Jadi langkah pertamanya dulu. Jadi nanti untuk diferensiasinya dari konten pembelajaran yang kita buat. Soalnya di SMP Negeri 2 Semberawang itu mereka seperti itu. Dari visual, itu saya juga pernah mengikuti seminar itu. Jadi memang banyak ada beberapa pihak itu yang menyebarkan dari visual audio kinestetik itu untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi sebenarnya itu baru awal-awal, jadi banyak miskomunikasinya Pak. Jadi itu sebenarnya untuk menyaring dulu di awal, jadi nanti kita diferensiasi itu konten dari kontennya. Nah, di awal ada tes yang khusus dulu. Iya. Nonton dulu. Tersebut mungkin demikian Bapak Ibu, dan acara kita pada siang hari ini yang membahas tentang materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Susilowati bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya di dunia sampai akhirat. Dan yang terpenting adalah untuk anak didik kita, semoga yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi sedikit demi sedikit kita bisa mengacu ke sana. Memang secara insan tidak bisa ya. Nah, kalau saya ketika mengajarkan ke anak, dirangkul dalam tanda petik nih, dirangkul agar mereka itu mau dengan pelajaran saya. Tidak pernah saya menggunakan dengan kata-kata keras atau hukuman, apalagi tidak pernah milik saya. Paling hukuman tidak sholat subuh siapa saja saya suruh untuk sholat saja, itu bukan hukuman gitu. Terus konsekuensi. Titik akhir kalau anak-anak yang kadang-kadang memang kita tidak memungkiri nih, kadang-kadang sangat jengkelnya itu, titik akhir saya hanya berdoa Bu Susi, semoga Allah yang membukakan semuanya, karena pintu langit itu pasti terbuka untuk kita semua. Terima kasih. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari Bapak Ibu, acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Kembali ini.
Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua nggih? Nah, baiklah, hari ini kita akan membahas keyakinan kelas. Sudah pernah kalian mendengar keyakinan kelas? Nah, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Sama. Ya, Emil. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama anggota kelas dan disepakati dan ditanggungjawabkan oleh semua anggota kelas. Kalau peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa tidak wajib mengikutinya. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, Ibu akan mereview jawaban dari Emil. Kalau peraturan kelas berarti yang membuat siapa? Guru. Berarti kalian harus mentaati tidak? Mentaati. Kalau di situ berarti kalian merasa terpaksa atau tidak? Ada. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat siapa? Guru. Bersama dengan guru. Berarti kalau di situ ketika yang membuat kalian dengan ibu guru berarti di situ ada paksaan atau tidak? Oke. Ketika belajar itu kalian ingin suasana yang seperti apa di kelasnya? Ya, rame. Berarti apa? Saling menghargai. Pengen tidak kelas yang bersih? Berarti gimana usaha kalian untuk menciptakan kelas yang bersih? Selalu menjaga kebersihan. Baiklah. Kali ini Ibu ingin kalian itu menulis dalam post-it. Jadi kelas yang seperti apa atau kegiatan seperti apa, sikap teman yang seperti apa yang kalian inginkan untuk menciptakan kelas yang nyaman, kelas yang bersih. Paham? Silakan diisi sesuai keinginan kalian sendiri ya. Nanti akan kita kelompokkan berdasarkan dari keinginan kalian. Dan sudah selesai mengisi, boleh ditempel di papan tulis. Misalnya saya percaya bahwa misalnya saling menghormati atau dan silakan diisi keinginan kalian untuk menciptakan kelas yang nyaman, yang aman. Kalian di dalam kelas ketika belajar itu menjadi betah. Ya sudah selesai, boleh ditempel nak. Sudah? Silakan, boleh ditempel. Mikir cepet toh. Nah,
Meneruskan keyakinan kelasnya. Dari keyakinan kelas ini, kita akan mencari nilai-nilai yang ada pada keyakinan yang kalian inginkan. Baiklah, dari yang pertama, satu, membuang apa tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya gimana? Membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua, tidak membuli, tidak mengejek. Oke, dari kata tidak membuli, tidak mengejek, berarti kata positifnya apa? Saling menghormati. Dua, saling menghormati. Baju dimasukkan, mentaati peraturan. Terus apa lagi nih? Tidak keluar kelas saat jam pelajaran. Berarti kalimat positifnya apa? Harus ini saling saling menolong dan menghargai. Maksudnya ya. Berarti yang keempat adalah saling saling menolong. Baiklah, ini adalah keyakinan kelas yang harus kita taati. Ini yang membuat adalah kalian, berarti kalian harus mempunyai motivasi dari diri kalian sendiri untuk menaati keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Baik, kita baca bersama-sama keyakinan kelas 9B. Yang pertama adalah Membuang sampah pada tempatnya. yang kedua, Saling menghormati. konsekuensinya apa ketika kalian tidak menaati peraturan atau keyakinan kelas? Membuang sampah pada tempatnya. Ketika kalian menemukan temannya, mendapati temannya membuang sampah sembarangan, berarti apa? Pada temannya. Harus memungut sampah lalu membuangnya. Boleh ditulis konsekuensi di sampingnya. Kalau saling menghormati ketika ada yang melanggar, berarti konsekuensinya apa? Minta maaf. Yang ketiga, ketika kalian tidak menaati kedisiplinan, berarti konsekuensinya apa? Tidak taat disiplin, konsekuensinya meminta maaf dan tidak mengulangi. Terus yang keempat, saling tolong menolong. Konsekuensinya apa ketika kalian tidak saling tolong menolong? Pertama ya, juga minta maaf kepada temannya dan juga tidak mengulangi lagi. Bisa untuk menerapkan keyakinan kelas 9B ini? Bisa. Baiklah, karena ini sudah kalian sepakati, nanti masing-masing nanti diganti di kertas plano. Nanti dari kalian akan tanda tangan di situ. Untuk sementara boleh perwakilan dari ketua kelas untuk menandatanganinya. Ketua kelas. Ditulis ketua kelas dan dari kelas. Ketua kelas. Silakan tanda tangan ketua kelas. Saya terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih kalian sudah membuat kesepakatan kelas dan juga akan berjanji untuk mentaatinya, akan menerima konsekuensi apabila melanggarnya. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, itu akhirnya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Alinka, silakan duduk. Makasih Bu. Ya, Alinka, pasti kamu tahu kan kenapa Ibu panggil ke sini? Iya Bu, karena saya terlambat. Iya, karena Alinka terlambat masuk kelas. Akhir-akhir ini sepertinya kamu sering terlambat ya nak? Tadi Bu Susi tuh udah konfirmasi ke teman-temannya, ke ketua kelasnya juga, katanya akhir-akhir ini Alinka sering terlambat. Sebenarnya terlambat itu nggak apa-apa, Bu Susi juga pernah terlambat. Tapi kalau itu kamu lakukan berkali-kali, itu tidak baik juga. Nanti dampaknya akan ke Alinka sendiri. Alinka akan tertinggal pelajaran. Iya Bu, saya minta maaf. Oke. Kamu berangkat dari dari rumah itu jam berapa? Berangkat ke sekolah? Naik apa? Diantar atau berangkat sendiri? Saya berangkat sekitar jam 6.30, terus saya diantar sama ibu saya. Oh, diantar ibunya. Rumahnya mana, nak? Rumah saya di Krikilan. Di Krikilan. Berapa menit kira-kira dari Krikilan ke sekolah? Sekitar 15 menit mungkin Bu. Oh, kalau Krikilan, iya Krikilan ke sini berarti kan tidak terlalu jauh ya, 15 menit berangkat 6.30 kan seharusnya kan tidak terlambat ya. Kenapa kok terlambat? Kebetulan karena ibu saya nganter adik saya duluan Bu, jadi saya diantarnya terakhir. Oh, berarti itu yang bikin kamu terlambat. Iya. Terus dari permasalahan kamu ini, kira-kira solusinya apa biar Alinka tidak terlambat? Kebetulan saya punya sepeda goes Bu di rumah, jadi mungkin solusinya saya bakal berangkat sendiri. Oh, seperti itu. Baiklah. Di kelas sudah menerapkan keyakinan kelas belum, Nak? Sudah Bu. Sudah, baik. Berarti salah satu dari keyakinan kelas itu yang tidak kamu taati yang mana? Berangkat tepat waktu. Tepat Ya, waktu. iya, datang ke kelas tepat waktu. Baiklah. Berarti konsekuensinya apa ketika Alinka itu tidak mentaati keyakinan kelas? Saya harus mengalami ulang materi Bu. Oh, itu kalau tertinggal pelajaran ya. Iya. Baik, jadi solusinya supaya Alinka tidak terlambat lagi berangkat sendiri menggunakan sepeda goes seperti itu Ngena. Baiklah. Tapi janji ya untuk tidak datang terlambat lagi. Ya, saya janji. Oke, baik. Ibu juga mengapresiasi sekali dari usaha kamu nanti untuk kedepannya tidak datang ke kelas tidak terlambat lagi. Gitu nggih. Baik, terima kasih Alinka. Kasih juga ya Bu. Oke, boleh kembali ke kelas ya, Ya Nak. Bu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alinka Evangelista Kuntoro. Saya dari kelas 9A SMP Negeri 1 Masaran. Setelah saya mendapatkan penanganan dan bimbingan dari Bu Susi, saya merasa senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu sering berangkat sekolah terlambat. Terima kasih Bu Susi. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 ini. Terima kasih. Salam guru penggerak.